Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam rangka anak kita yang kelas 5 akan melaksanakan ujian yang dinamakan asesmen nasional, yaitu tidak seperti UN, hanya untuk mengukur nilainya sampai di mana batas anak kita menerima pembelajaran dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Baiklah Bapak Ibu, pada ujian tersebut anak-anak menggunakan komputer ataupun laptop. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara-cara penggunaan atau cara menggunakan pada saat anak-anak melaksanakan asesmen nasional nanti. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama kita buka dulu di Google, kemudian kita ketik Puspenjar Kemdikbud.go.id AKM. Sekarang sudah terlihat, kita pilih saja Puspenjar Kemdikbud.go.id AKM. Nah, di sini akan terbuka, bisa kita pilih Ayo Coba AKM, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian. Nah, selanjutnya maka akan terlihat di sini asesmen nasional. Kalau dulu namanya Bapak Ibu ujian nasional, kalau sekarang namanya asesmen nasional. Nah, di sini kita bisa melihat ada apa itu asesmen kompetisi minimum. Di situ ada yang namanya materi-materi literasi baca tulis dan numerasi. Apa itu literasi, apa itu numerasi, di sini ada, bisa Bapak Ibu buka supaya lebih jelas lagi. Dan level-level pembelajarannya juga ada. Level 1 yaitu kelas 1 dan 2, level 2 kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6. Selanjutnya level 4 sampai level 6 itu pada kelas SMP dan SMA. Baiklah, selanjutnya di sini di sudut kanan atas ada yang warna kuning, kita pilih. Nah, maka di sini terlihatlah ada yang warna hijau dan warna merah. Nah, di sini kita bisa pilih ada literasi, ada numerasi. Yang mana luan kita mau ujian nanti anak-anak kita? Misalnya kita pilih literasi dulu, anak-anak kita pilih literasi yang warna hijau. Nah, di sini kita pilih juga, udah paket SD SMP sudah betul. Baru kita oke, lanjutkan. Di sini ada mengucapkan selamat datang, ada passwordnya, kita lanjut aja, login terus. Nah, di sini kita harus bisa di sebelah kanan ada nama. Jadi anak Bapak Ibu harus tahu namanya, nama sesuai akte, tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi harus hafal benar-benar mereka. Di sini kita ketik, misalnya nama pesertanya, misalnya saya buat namanya, nama pesertanya misalnya Dinda ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal lahir Dinda misalnya berapa? Misalnya tanggal 1, ini misal ya Bapak Ibu. Bulannya bulan berapa? Misalnya bulan April, kita pilih April. Tahunnya misalnya tahun berapa? Tahun 2000 berapa? Misalnya 2011 ya, misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita ketik token di sini. Nah, di sini token bisa kita lihat di sebelah kiri. Nah, ini ada kode tokennya yaitu XKA. Nah, di sini kita ketik. Kalau huruf besar ya Bapak Ibu. XKA WSG.
Nah, setelah kita mengetik kode token tersebut, kita pilih submit. Oke, Bapak Ibu. Nah, maka di sini keluarlah konfirmasi tes. Di sini bisa kita lihat nama tes literasi SD atau MI paket A atau pakai, kemudian tes baru, tanggalnya ada, waktunya 60 menit. Kita pilih mulai. Nah, di sini akan terlihat soalnya. Ya, bisa kita lihat ada soalnya. Kita baca dulu soalnya, ini sekedar untuk latihan ya Bapak Ibu. Misalnya nomor 1 kita pilih A. Nah, kemudian kita pilih soal berikutnya. Nah, di sini ada, coba soal sebelumnya. Nah, di sini kita pilih ada kotak ya Bapak Ibu. Kalau kotak ini boleh pilih lebih dari satu. Misalnya kita ada jawabannya 2 yang benar, boleh kita pilih 2 kalau berbentuk kotak. Nah, misalnya kita pilih 2. Baru kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada bentuk soal perjodohan ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini pernyataan yang pertama kita pilih benar, pernyataan kedua kita pilih misalnya salah. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini misalnya apa yang dilakukan Siti? Misalnya apa kita buat ngamen misalnya. Ya. Setelah kita ketik soal berikutnya. Nah, di sini juga ada soal pemilihan ya, menjodohkan. Kita misalnya yang pertama kita pilih pasangannya yang ini, yang kedua misalnya, ini contoh ya Bapak Ibu. Bisa kita ganti jawaban, bila kita baca ulang ternyata salah, kita bisa mencari jawaban lain. Misalnya mau ganti gitu ya, kita ganti, oh yang ini jawabannya ini misalnya, yang ini yang sebelah sini, boleh. Kita selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada soal I say. Kita mau jawab apa misalnya? Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan puisi. Misalnya kalimatnya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan sama anak-anak di rumah. Oke, soal berikutnya. Nah, ini misalnya tentang, jadi ditekankan kepada anak ibu itu harus membaca yang supaya dia paham tuh, bacanya hati-hati. Nah, misalnya ini, apa yang menyatakan mata kita terlihat seperti mata panda? Misalnya kurang tidur. Ini misal ya Bapak Ibu atau anak-anak Ibu yang lihat ya. Kita lanjut soal berikutnya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam per hari? Penyakit apa misalnya? Diabetes kah atau stroke? Boleh dari satu ya Bapak Ibu kalau tanda kotak. Selanjutnya kita pilih saja misalnya ini. Kita lanjutkan misalnya. Ini contoh ya Bapak Ibu, ini boleh lebih dari satu. Selanjutnya kita pilih yang mana misalnya, boleh kita jodohkan. Bisa ganti ya Bapak Ibu. Soal berikutnya, nah yang ini misalnya, yang kedua boleh. Ini kita percepat ya. Ini misalnya apa? Kita ketik misalnya bayi. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Nah, ini misalnya apa jawabannya? Nah, di sini baik misalnya. Soal berikutnya.
Ini kita pilih, boleh satu juga, boleh lebih dari satu. Ini satu, pilih. Nanti Bapak Ibu sama anak-anak tolong dibaca yang betul ya, untuk mencari jawaban yang benar sebagai latihan di rumah. Oke, soal berikutnya. Oke, selanjutnya. Misalnya ada dua jawaban yang benar. Nah, ini misalnya baik. Kita lanjutkan. Kita soal berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga melihat informasi soal di atas ya Bapak Ibu. Berarti kita belum selesai, belum keluar ya. Sisa waktu bisa kita di sini 55 menit lagi. Tadi waktunya berapa? 60 menit, jadi masih ada sisa. Bisa kita lihat di daftar soal. Nah, di sini berarti satu soal lagi kita belum menjawab ya Bapak Ibu ya. Nomor 21, kita jawab lagi nomor 21 Bapak Ibu ya. Misalnya baik, soal nomor 21. Soal berikutnya habis ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan keluar bacaan konfirmasi tes. Kita pilih selesai tes. Nah, di sini akan keluar review hasil ya. Ada misalnya nomor 1 jawabannya A, kunci jawabannya betul A. Nomor 2 A, kunci jawabannya sebenarnya pekerja keras, dan C sabar, ada 2 jawaban. Jadi tadi tanda kotak ada 2 jawaban. Kalau bulat 1 jawaban. Ini benar salah, yang A benar-benar, ini ngamen. Nah, ini bisa kita cek apakah benar anak kita menjawab. Jadi besoknya bisa diulang lagi, bisa soalnya diapakan. Nah, di sini terakhir ada unduh hasil dan layout. Karena kita belum mengerjakan numerasi, tadi baru mengerjakan literasi, kita pilih layout untuk mengerjakan soal numerasi. Kita pilih layout ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilihlah numerasi. Oke, lanjutkan. Nah, setelah keluar login, kita pilih login. Nah, sama seperti literasi tadi. Di sini kita ketik juga namanya. Tadi namanya saya ketik Rizky misalnya. Ya, Bapak Ibu. Sama juga kita tulis tanggal lahir. Jadi jangan lupa tanggal lahir, bulan harus diingat. Tahunnya misalnya berapa tadi? 2009 misalnya ya Bapak Ibu. Bulannya misalnya bulan Maret. Oke. Kita ketik tokennya ya Bapak Ibu. Nomor tokennya OG. Huruf besar semua ya Bapak Ibu. OG. Sebelah kiri atas OG UD YF. UD YF. Jadi kalau salah kita mengetik dia tidak akan lanjut ya. Silakan tunggu. Ini mungkin masih apa? Dah, sudah keluar sini soalnya Bapak Ibu. Nah, ini kita jawab semua soalnya. Sampai soal seterusnya kita jawab. Nah, maka kita pilih tadi daftar soal, kita lihat. Nah, kita baru nomor 2 ya. Kita coba langsung nomor 13 kalau setelah selesai kita menjawab. Nah, maka kita pilih di bawahnya. Nah, selesai.
Setelah kita menjawab semua, kita pilih selesai. Maka kita selesai melaksanakan AN numerasi. Nah, di sini ada kunci jawabannya Bapak Ibu ya. Ini karena kita banyak tidak menjawab tadi ya, karena dipercepat. Nah, seperti itulah Bapak Ibu kita melaksanakan AN nanti pada siswa kita. Tolong bimbingan dan arahannya di rumah. Semoga nanti bisa mendapatkan nilai yang hasil yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.